Halo Mas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yeni dan rekan saya Bribtu Gendis Purbana Kawan Humas. Baru-baru ini baru saja diresmikan tim patroli perintis di Polrestabes Medan. Nah, kita udah kedatangan nih Bu, bintang tamu narasumber spesial langsung datang dari Polrestabes Medan. Betul ke sekali. podcast Satya Bakti, yaitu Danki tim patroli perintis. Betul. Yaitu Bapak Ibtu Rino Herianto STRK SIK. Halo Bapak. Halo, Pak. Halo, selamat siang. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Jauh nih Indis kata Indis dari Nggak Putri begitu Hijau ya Pak? Jauh loh Indis, jauh macet, panas, rela kesini untuk memberikan sedikit ya informasi untuk kita wawancarai, apalagi karena baru- kita masih betul. buta nih Bu mengenai tim benar. patroli perintis ini nih Bu. Karena kan baru launching juga oleh Bapak Kapolda sendiri ya Pak Ya, betul. tentunya. Nah, Langsung aja nih langsung kita- aja ya penasaran nih para Kita kawan tanya-tanya Mas, nih. Pak. Sejak kapan sih tim patroli perintis dibentuk? Untuk patroli perintis ini dibentuk adalah tanggal 24 Juli tahun 2023 oleh Bapak Kapolda langsung. Baik. Berarti belum ada sebulan Bu. Belum. Masih betul baru Masih hangat ya tentunya ya. gitu. Diresmikan langsung oleh Bapak Kapolda dan ada wali kota juga ya. Ada waktu tentunya itu, ya Pak ya. ya pada saat itu ya. Oke, apa saja sih sasarannya dari tim patroli ini Pak? Sasarannya sendiri gitu. Untuk sasaran dari tim patroli perintis itu dibagi menjadi 3. Baik. Jadi ada orang, ada tempat, dan ada objek vital lainnya. Dimana sasaran-sasaran inilah kita melaksanakan patroli untuk mengamankan khususnya warga Medan. Baik. Berarti sasaran itu sendiri masyarakatnya, tempat, semuanya lah ya. Semuanya berarti ya, Pak? termasuk Betul. kegiatan-kegiatan masyarakat juga termasuk dalam pantauan pelaksanaan patroli kami. Betul sekali. Berarti ini ya masyarakat yang di tempatnya yang ada ibaratnya khawatir nih masih ada sekarang udah berasa nah aman. benar dengan hadirnya tim patroli presisi ya tentunya. Nah, kita kepo nih Pak. Kan ini nih tim patroli perintis yang baru dibentuk ini kan mengeluarkan mobil nih Bu. Nah, benar. Kayaknya mobilnya canggih bener gitu Canggih kan bener ya. Kemarin kan ada komen juga boleh tuh. boleh tuh ini, kita gitu bisa ya. lihat tuh Betul. gitu. Nah, kita bisa tanya-tanya lebih banyak nggak sih Pak apa aja perlengkapan yang dimiliki tim patroli mungkin selain mobil gitu. Kalau perlengkapan dari mobil sendiri ada beberapa bagian, khususnya peningkatan sesuai dengan teknologi saat ini. Betul. Jadi berbasis IT itu dilengkapi dengan tablet, di mana tablet itu terkoneksi dengan command center dan 110, di mana kita bisa melihat dan menerima perintah langsung dari usernya untuk pelaksanaan patroli. Betul. Selain itu dari tablet juga kita bisa menentukan beberapa rute patroli dari user. Contohnya patroli dari beberapa mobil itu kita sudah ditentukan rute patrolinya. Ketika mobil itu keluar dari lokasi rute patroli akan terpantau oleh usernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada kejadian-kejadian khusus yang bersifat insidental dan diperlukan bantuan, dari user inilah kita bisa meminta bantuan dari unit-unit patroli yang terdekat dan menginformasikan secara langsung kepada mobil-mobil terdekat untuk merapat ke wilayah tersebut. Baik. Ini untuk mobil tim patroli perintis sendiri ada berapa unit sih Pak? Untuk saat ini masih ada 12 Masih ada 12 dan itu tersebar di seluruh kota Medan. dan itu tersebar di seluruh wilayah Kota Medan. Banyak juga yang Banyak Dis. ya Bu. Berarti satu mobil itu ada berapa orang yang ini mengemudikan? Yang di dalam mobil. Bukan mengemudikan, di dalam Pengemudi pasti ya, satu satu ya. Yang di dalam itu ada yang berapa mengemudi. orang? Untuk personilnya sendiri ada 4. 4. Berarti 4. satu mobil 4 orang. Satu mobil 4 orang. Berarti di 12 unit itu ada sekitar 48 ya. 48. 48. Nah, personilnya sendiri 48 itu sekali jalan itu atau dibagi dua nih, Pak? Atau ada Atau ada shiftnya? pembagiannya Nah, atau benar. bagaimana, Pak? Kita juga harus memperhatikan kesehatan personil. Betul. Di antaranya untuk itu kita mengakalinya dengan pembagian 2 shift antara pagi dan malam. Tetapi kita pastikan bahwa patroli ini tidak akan berhenti. Baik. Jadi ketika ada pergantian shift itu tidak langsung serta-merta semuanya berganti. Akan tetapi kita laksanakan pergantian secara bertahap. Sehingga kita pastikan di wilayah Medan ini tidak ada mobil patroli yang sempat kosong waktunya. Baik. Dari jam 08.00 sampai dengan besok paginya 08.00 kembali. Selama 24 jam itu mobil berarti bergerak terus ya, Bergerak Pak? terus.
keliling-keliling berarti ya. Iya. Berarti hari Minggu juga Pak ya? Minggu juga. Berarti Senin sampai Minggu ketemu lagi Senin. Iya, Berarti masyarakat udah 74 nggak perlu lagi ya, iya, udah nggak perlu udah- khawatir udah- lagi udah dengan perlu khawatir. ya adanya kejahatan, bisa langsung menghubungi call center 110. Nanti call center tersebut yang akan menggerakkan pos yang mana nih yang paling dekat sama kejahatannya itu ya. Terus juga tim patroli mengantisipasinya dengan tidak adanya ruang kosong tadi ya Pak. Iya. Karena dikhawatirkan di jam kosong itu malah kejahatan terjadi gitu. Iya. Oh, berarti masyarakat pinter juga ya. Jadi bapaknya lagi serah terima nih, oh di sini nih jamnya. Padahal kan nggak boleh ya kayak Berarti gitu udah ya. diantisipasi Nah. sekarang nih Bu. Berarti ada 2 tim ya Pak ya? Ada 2 tim. Ada 2 tim, berarti yang hari ini satu tim ini, besok tim yang satu lagi gitu. Per 12 jam. Per 12 jam, Jadi untuk baik. menjaga kesehatan masing-masing dan kekuatan personil, kita pergunakan 12 jam Per 12 dalam jam, ya. pelaksanaan shiftnya. Itu pergantiannya gimana Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Jadi pergantiannya itu kita laksanakan bertahap. Misalkan di jam 07.00 kita laksanakan pergantian dari 12 kita bagi menjadi 2 unit atau 6 unit sekalian. Kita melihat situasional ya. Kita tidak ada kata baku dalam pelaksanaan pergantian ini. Kita melihat situasi, ketika ternyata situasi cukup aman kita pergantian secara 6. Baik. Akan tetapi jika ada kondisi-kondisi yang menurut penilaian kita sangat perlu perkuatan khusus, kita pergantian secara 2 unit. 2 unit, baik. Berarti seluruh wilayah Medan ya tersebar. Iya, betul disebar di seluruh wilayah Kota Medan ya Pak. Benar. Untuk memastikan masyarakat nih aman nih. Aman, gitu. benar sekali. Sesuai dengan slogannya polisi nih, melindungi, mengayomi, melayani Ah, gitu ya Pak. benar. Betul. Nah, ada yang ini juga nih, nanya juga nih netizen ini, kalau patroli perintis tersebut hanya untuk kejahatan jalanan aja atau misalnya ada kecelakaan kah apa bisa nggak sih kita minta tolong nih ke pada saat Pas ini kebetulan ada- lewat nih, kira-kira bisa Ah. nggak nih Pak di stopin nih, ada kecelakaan gitu atau misalnya. ada yang cekcok nih antara Ah. ibu-ibu ya kan atau gimana nih Pak? Sangat boleh. Oh sangat boleh. Sangat boleh. Karena kita patroli perintis presisi ini tetap mengacu kepada prinsip polisi tugas pokok, di mana ada melindungi, melayani dan mengayomi. Melindungi di sini kita patroli perintis harus memastikan masyarakat Medan bisa beristirahat dengan tenang pada malam hari dan bisa beraktivitas yang tenang dan merasa aman pada waktu pagi, siang, sore dan malam hari. Itu dari melindunginya. Betul. Dari melayaninya, kami juga mempersiapkan di mana kendaraan-kendaraan ini dipersiapkan ada perlengkapan-perlengkapannya. Sebagai contoh seperti tali, kotak P3K, ada kantung jenazah juga, kemudian ada traffic cone. Kita mengantisipasi jika ada kejadian-kejadian di mana masyarakat membutuhkan kita sudah siap sedia dalam perlengkapan yang ada di kendaraan patroli ini. Sebagai contoh, ketika ada kejadian laka lantas, maka mobil patroli perintis ini akan mendekat dan memastikan untuk tidak ada kemacetan. Baik. Sambil kita berkoordinasi dengan satuan lalu lintas dan polsek terdekat untuk penanganan lebih lanjutnya. Itu dari segi pelayanan jika ada laka lantas. Baik. Berarti nggak hanya untuk ini ya, Bukan hanya untuk kejahatan jalanan aja betul. gitu. Berarti kalau misalnya ada ibu-ibu yang cekcok ya, tentunya ya, Bapak tolong bantuin Bisa saya dibantu, bisa. Jadi gitu. polisi tuh semakin dekat ya dengan masyarakat Semakin untuk dekat. membuat rasa aman ya tentunya ya. Nah untuk tim patroli sendiri nih Pak, patroli perintis ini sudah ada pelatihan khususnya nggak sih Pak sampai saat ini? Sudah, kalau pelatihan khusus kami kebetulan hampir setiap hari kita langsung terjun di sirkuit juga, di sirkuit pancing. Itu untuk latihan mengemudi agar para personel ini juga dibekali dengan kemampuan mengemudi yang berada di tingkat lebih tinggi. Jangan sampai ketika ada kejadian-kejadian menonjol ataupun ada gerakan-gerakan yang harus kita laksanakan dengan cepat tetapi dengan kata aman, kita malah tidak siap untuk itu. Malah kita yang celaka gitu ya Pak. Itu dari sisi mengemudi. Baik. Sedangkan untuk dari sisi penanganan tindak pidana yang penanganan awal seperti apa ini, kasus-kasus ini, kita juga bekali secara berkala. Baik.
Berarti terus diadakan pelatihan Iya, ya. disiapkan khusus memang untuk bisa apa ya Apa? untuk bisa Melindungi masyarakat nah, gitu, untuk bisa memberikan ya melindungi. rasa aman Iya, tentunya. dan lebih lagi mengedepankan tindakan preventif atau Betul pencegahan di sekali. masyarakat untuk terjadinya kejahatan jalanan. Mungkin Bapak bisa bercerita dari 1 bulan ya? Belum, ya? belum ada. Masih beberapa berarti ya. minggu nih. Masih berapa minggu Iya. ya? Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu Pak? Atau Sejauh ini, Pak, gitu. Pada saat patroli, ada ini nih, oh gini ya ternyata, atau gimana gitu Pak? Pas selama patroli. Tentunya ada dari Pasti ya. beberapa kegiatan patroli selama hampir 2 minggu berjalan. Karena kan kita mulai tanggal 24 ya. Baik. Jadi beberapa kejadian ini diantaranya kita sempat mengamankan beberapa masyarakat yang sedang bergerombol segala macam pada jam-jam kecil atau jam-jam rawan. Ternyata kita mendapati membawa sajam. Tentunya kita patut menduga adanya bahkan akan adanya perilaku atau tindakan tidak pidana. Oleh itu kita amankan, kita laporkan ke polsek terdekat. Kemudian juga selama pelaksanaan patroli pada malam hari, kita juga pernah berkoordinasi dengan unit patroli lain, bahwasanya menemukan masyarakat pada malam hari membawa gerbang rumah. Nah itu Itu yang sempat viral. Itulah yang- Itu viral tuh Pak. arti pentingnya ada kehadiran kita. Kita langsung amankan yang bersangkutan dan kita serahkan ke polsek terdekat. Baik. Makanya untuk masyarakat Medan khususnya untuk saat ini, tolong bantu kami. Betul. Dengan apa? Cukup memberikan informasi. Untuk tindakan lainnya silahkan. Betul. Biarkan kami yang melakukan tindakan tersebut. Betul. Tapi memberikan informasinya yang benar ya. Yang Pak, ya? betul, jangan yang palsu dong. Nah, karena kan sering tuh telepon call centernya rupanya main-main. Nah, kasihan yang di wilayah lain yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan tindakan dari patroli tersebut Iya. Pak. Nah, kendalanya apa Pak? Ada nggak sih kendala? Sejauh ini, Pak, ini, 2 minggu sedekat kerja, ini, sedekat ini. Ada nggak sih kendala yang ditemuin Pak? Sampai saat ini. Untuk saat ini kendala masih belum kami temukan yang sangat berarti ya. Hanya kendala-kendala kecil yang masih bisa kita perbaiki. Baik. Tentunya karena ini merupakan program baru, masih perlu kita sempurnakan dan perlu kita tingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat. Baik. Karena menurut kita baik, belum tentu menurut masyarakat Betul baik. sekali. Berarti terus berinovasi dan memberikan sesuatu yang Progres ya, betul, berprogres lebih terus. baik lagi dan lebih baik lagi. Ada lagi Gendis? Nah, Pak, untuk Penasarannya? mungkin netizen nih, mungkin nanya nih. Ya betul. Pak, untuk menghubungi tim patroli perintis nih bisa kemana bener. sih? Bisa Gitu. kemana sih kami, Bisa Pak? nggak sih Pak langsung ke polisi yang jalan Ah. di mobil itu? Atau gitu? dipanggil-panggil gini boleh Ah, nggak sih boleh nggak sih, Pak? Atau Gitu. yang dari jauh yang nggak melihat mobil patroli melintas. Menelpon, boleh Gimana kemana sih? nih? Gimana Gitu. nggak sih kayak gitu Pak? Sebetulnya untuk menghubungi itu, kalau dari pertanyaan Mbak Gendis kan ada 2. Betul. Kalau lewat sama kalau nggak lewat nih. Nah bener. Kalau lewat ya tinggal Panggil dipanggil aja, saja. dipanggil. Karena kita melaksanakan patroli ini bukan ngebut. Karena dengan Baik, kecepatan yang sangat rendah. Betul. Karena untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah yang kita terlewati juga kita amati apakah ada gangguan-gangguan di situ. Betul. Ketika ada gangguan, personil kita pasti turun. Baik. Kita turun dan kita mencoba untuk menyelesaikannya. Tapi ketika ada kejadian di mana itu tidak melihat adanya mobil patroli, silahkan hubungi 110 atau call center Bapak Kapolres langsung. Baik, berarti 110 Ini itu ya. akan dihubungkan langsung dengan tim patroli presisi Baik. atau tim patroli lainnya gitu ya. Agar tim patroli segera meluncur ya ke tempat Nah, kejadian. tapi balik lagi nih kawan humas, jangan memberikan laporan palsu. Jangan dimain-mainin Iya. ya. Nanti nelfonnya Pak ada kejadian ini di sini, rupanya tidak ada. Nah, Bapak polisi udah sampai di situ. Kan nggak boleh ya. boleh. Nah, udah habis nih, Dis. Udah banyak sih ya, tapi durasi ya. Iya, tentunya ya. kita masih kepo nih untuk kemampuan mobilnya Nah, sendiri ya. Bu, nanti sebenarnya. mungkin di podcast selanjutnya ya, Kita dengan tanyakan lagi. Bapak sendiri atau dengan yang lain boleh lah. Tapi Bapak aja lah ya gantinya ya. Terima kasih ya Bapak sudah. Terima kasih. Satu lagi closing statement kali ya. Untuk Boleh nih, mungkin closing statement. untuk warga Kota Medan Bapak bisa disampaikan Di kamera selaku 3. tim patroli presisi. Silakan kamera 3. Keamanan adalah bukan milik saya sendiri atau milik perorangan. Keamanan adalah milik kita bersama. Mari kita jaga Kota Medan secara bersama-sama dengan secara bersinergis. Nah, Luar biasa.
Singkat ya, Singkat tapi jelas pas gitu, pas. jelas gitu. Berarti keamanan itu tercipta bukan dari polisi Diri kita sendiri ya, sendiri. tapi dari Kita harus masyarakat jaga dan sama-sama. kerjasama dari Kerjasama. Baik. Terima kasih ya Bapak sudah mau hadir. Terima kasih. Bakti. Nah, benar. Semoga Semoga- kedepannya tim patroli Nah. presisi bisa lebih lagi dalam melayani, Betul, mengayomi dan betul. melindungi masyarakat. Baik. Nah, kawan humas, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibda Yeni Frida dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.